Mana Pak tadi pertemuan dengan para kesepuhan? Yang pertama, para kesepuhan menuntut untuk ditunda, dan mereka menyayangkan teman-teman fraksi tadi membuat bisa ditunda. Nah, ada mekanisme di DPRD, kami akan sampaikan ulang hasil hari ini kepada pimpinan dan anggota fraksi. Karena ini yang membuat suratnya adalah fraksi-fraksi, maka atas nama pimpinan, karena kebetulan Pak Ketua juga izin tidak hadir, kami tidak dapat langsung memberikan keputusan hari ini karena mekanismenya harus kami tempuh sesuai dengan aturan yang ada di internal DPRD, terutama di Perda 1 tentang tata tertib DPRD. Ya, pada prinsipnya tadi saya sudah sampaikan ke bapak-bapak yang ada di tokoh adat, DPRD tetap menerima aspirasi seperti apapun karena legal standing DPRD adalah menerima aspirasi baik yang pro maupun yang kontra. Dan legal standingnya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu bukan keputusan. Boleh diterima, boleh tidak. Aspirasi itu oleh eksekutif. Karena kami bukan pelaksana. Nah, itu yang kami sampaikan tadi. Sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di ruang diskusi tadi. Terkait kemudian permintaan surat rekomendasi, itu akan kami segera sampaikan kepada pimpinan, baik ketua DPRD maupun para ketua-ketua fraksi yang kemudian tadi sudah menyampaikan surat. Jadi artinya hari ini kami menyampaikan kepada bapak-bapak yang ada di forum tadi akan meneruskan usulan hari ini yang diusulkan oleh yang pro untuk ditunda. Saya pikir itu. Jadi berapa fraksi Pak yang mendukung dilanjutkan? Yang mendukung dilanjutkan itu 7 fraksi. Ya, yang mendukung ditunda itu 1 fraksi. Tapi apapun itu nanti akan mungkin dirapatkan kembali di internal eksekutif dan bahkan mungkin di Forkopimda. Tapi sementara keputusan Forkopimda masih hasil akhir kemarin. Forkopimda masih belum menyatakan rapat lagi bahwa Pilkades Citorek Timur secara khusus itu ditunda untuk sementara. Itu berdasarkan rapat Forkopimda. Dan sampai hari ini Forkopimda mungkin belum ada rapat lanjutan. Nah, soal rekomendasi DPRD saya pikir itu menjadi sesuatu yang wajar. Karena masing-masing partai memiliki kewenangan, memiliki hak untuk berpendapat atas keadaan yang terjadi. Meskipun demikian, kami sepakat bahwa mungkin ada hal yang perlu dievaluasi oleh pimpinan dan anggota. Nanti itu akan kita sampaikan. DPRD ngerti gimana Pak rekomendasi Pak? Melihat dasar-dasar alasan kesepuhan untuk meminta penundaan Pilkades. Dasar tadi menuju desa adat. Saya pikir semuanya kalau bagi DPRD semuanya menjadi wajar. Yang menolak juga wajar karena punya dasar-dasar tertentu. Yang menerima juga wajar punya dasar-dasar tertentu. Legal standing DPRD sekali lagi Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi, legal standing kita menerima apapun yang diaspirasikan, baik aspirasi yang menolak maupun yang menerima. Untuk kemudian kita rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pilkades ini. Yang menjadi dasar kami keputusan Bupati bahwasanya Citorek Timur ditunda. Kemudian keputusan Dewan Adat Citorek Timur dalam hal ini ya Persekutuan Citorek Timur Pilkades untuk ditunda. Adapun di legislatif, tataran legislatif DPRD itu tadi mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Pilkades. Pribadi saya selaku tokoh muda masyarakat adat Wongkon Citorek mengecam dan menolak keras, mengecam keras lah, tanpa kemudian uji petik ke tataran bawah, tanpa kemudian turun langsung ke Citorek Timur, kondisinya seperti apa dan sebagainya. Begitu. Agar kemudian kami tuntutannya adalah untuk meninjau kembali rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh fraksi-fraksi. Agar kemudian rekomendasi itu sesuai termasuk tidak mengundang kegaduhan. Begitu. Mohon kami jaga, kami hormati masyarakat adat di Wongkon Citorek. Demikian. Kalau boleh tahu Pak, untuk alasan dari lembaga adat sendiri menolak pelaksanaan Pilkades apa? Ya, tentu ini sudah termaktub di Perda nomor 38 tahun 2022. Kemudian selanjutnya kesepuhan mempertimbangkan lalu kemudian memutuskan untuk ditunda dengan berbagai risiko. Begitu.
bahwa di sini ada plus minus. Ketika dilanjutkan resikonya seperti apa, ketika ditunda juga resikonya seperti apa. Tapi kemudian kesepuan dalam hal ini punya kacamata khusus. Begitu, ketika resiko ketika dilanjutkan, maka kemudian memutuskan untuk ditunda. Begitu. Apa itu Pak resikonya kira-kira? Ya, bahwa masyarakat adat cenderung hidup sauyunan. Selingasu, jangan sampai kemudian tatanan ini rusak oleh gara-gara persoalan pemilihan kepala desa. Itu. Jadi untuk mencegah konflik yang disebabkan oleh pilkades gitu ya? Iya, masyarakat Wong Koncitorek sekarang hidup sudah damai, kan begitu, rukun dan lain sebagainya. Kami tidak mengharapkan, tidak mau gara-gara persoalan pilkades, ya utamanya di Citorek Timur masyarakat jadi terpecah belah. Begitu. Itu kira-kira pertimbangan kesatuan. Kalau masih dilaksanakan, tetap kami meminta untuk ditunda atas berbagai alasan. Tentu alasannya sangat mendasar, begitu. Termasuk ketika keputusan kesepuhan dikeluarkan, maka kita juga harus taat. Karena ada ketika pun misalkan ini ditentang, ya tinggal tanggung risikonya. Bahasa Citorek ada bahasa kawalat ketika nentang kepada kesepuhan. Itu, terima kasih. Jadi kalau terkait permasalahan polemik yang ada di Citorek, saya ini sebenarnya adalah perwakilan daripada kesepuhan Gurado Kaler ya, karena Gurado Kaler dan Citorek ini adalah satuan adat intinya. Ya, kami di sini sebagai perwakilan kesepuhan adat itu memang bertanggung jawab dalam bidang lahir, jadi bukan berbicara kita batin lagi. Adapun permasalahan terkait masalah polemik yang ada di Citorek ini, ada yang meminta mengajukan untuk dilaksanakan sesuai demokrasi, ada yang memang menunda intinya untuk pemilihan. Dan di sini kami sebagai intinya putra adat, intinya hanya sebatas anut kepada aturan adat, ya. Karena sebelum negaranya terbentuk, kami sudah mempunyai aturan. Kita tidak berbicara aturan terkait masalah aturan ini, aturan itu. Kita tidak paham dengan hal itu. Saya sebagai putra adat hanya tahu aturan adat, di mana adat ini mempunyai aturan tersendiri, ya kan? Gitu. Jadi karena masalah aturan adat ini yang harus dianut dan ditaati. Walaupun ada aturan adat tidak tertulis, tidak sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Akan tetapi di sini pemerintah juga harus mengkaji atau harus intinya memberikan penghargaan intinya kepada aturan adat itu tadi. Karena adat ini adalah aset bangsa yang harus kita intinya jaga. Nah, harapan saya intinya mengembalikan bagaimana langkah terbaik untuk menjaga kondisivitas, bahwa adat ini mungkin kesepuhan mempunyai tujuan intinya agar perpecahan masalah adat ini tidak dipecahkan dengan polemik politik. Kenapa? Karena kita mempunyai simbol ikat. Ikat ini adalah suatu ciri khas adat untuk dalam keragaman kebersamaan. Jika memang akan hilang ini adat apabila di dalamnya sudah terpecah belah. Gitu. Jadi mungkin harapan kesepuhan ini intinya untuk menunda permohonan kepada pemerintahan Kabupaten Lebak untuk mengkaji ulang, karena mungkin ada pemanfaatan. Karena aturan dibuat ini asas dasar pemanfaatan. Mungkin aturan bisa berlaku di seluruh wilayah, tapi di sini juga masuk di wilayah adat kan lain lagi. Intinya kami bukan intinya melanggar atau tidak mematuhi peraturan Pergub dan lain sebagainya, kita tidak itu, tapi hanya sebatas ingin menjadikan adat ini bersatu bersama, tidak ada intinya perpecahan di dalam suatu kebudayaan adat. Itu saja harapan saya. Cuman adapun permasalahan mereka audiensi saat ini mungkin ke DPR itu hanya mungkin dia keberatan atau istilahnya kecewa dengan putusan ketua dewan atau DPR ya terkait masalah usulan yang mereka sampaikan itu hanya sebatas didengar sebelah pihak. Seharusnya DPR ini kan sebagai bapak daripada masyarakat ini mendengar dari kedua belah pihak. Di mana ada konflik pasti ada di sana ada pro dan yang kontra. Minimal mendengar
mana yang pro, mana yang kontra, alasannya seperti apa. Baru dia bisa mengeluarkan statement. Ya kan gitu. Intinya mana yang lebih marwahnya lebih bermanfaat, mana marwahnya yang tidak bermanfaat. Intinya mengkaji terlebih dahulu, jangan langsung memutuskan itu aja. Mungkin mereka datangnya ke sini audiensi hanya bisa sebatas menyampaikan. Satu, mungkin dia berharap untuk menunda Pilkades di Jawa Timur dengan alasan mungkin ingin menjaga kerukunan, kedamaian di areal masalah adat. Kedua, juga mungkin dia menyampaikan kekecewaan terkait permasalahan keputusan yang rekomendasi kepada Bupati hanya sebelah pihak. Itu saja. Saya sebagai perwakilan Kasepuhan Adat, sama-sama mari kita duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini agar tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ya. Apalagi udah disudutkan ke partai ini, ke partai itu udah jauh. Kami bergerak ini hanya sebatas ingin mengamankan dan menjaga marwah adat, itu saja. Jadi harapan saya yang punya kepentingan ini jangan mengadukan antara adat dengan politik. Itu aja harapan saya. Terima kasih.